memasuki minggu ketiga ya, sudah semakin membaik dan baru tadi siang dapat kabar besok mau tes lagi untuk semuanya dan kalau sudah oke, mungkin dalam beberapa hari ke depan udah boleh pulang gitu. Dan ini jadi ya buat kami keluarga jadi mukjizat ya kalau melihat kondisi awal waktu dirawat itu kan drop banget dan memang ada di posisi yang sangat kritis itu ya, seminggu di ICU dan nggak sadar posisinya, jadi kita juga nggak bisa komunikasi gitu kan. Dan memang ya komplikasi cukup berat ya, jadi butuh waktu panjang untuk bisa pemulihan. Wah, komplikasi sih karena hampir semua organ, tapi mungkin pemicunya gagal jantung dari sana, terus lari ke paru-paru, lari ke ginjal, ada serangan stroke kedua juga gitu, jadi cukup banyak gitu. Usia bapak berapa sih? Masih muda sih, 72, tahun ini masuk 73 nanti bulan Juni gitu. Jadi sebenarnya dan kalau ngelihat semangatnya luar biasa sih, gitu. Jadi kadang saya mikir gitu, kenapa saya kadang ngeyel gitu ya, hidup tuh ngeyel gitu. Kalau nggak ketemu jalannya harus coba terus. Oh ternyata ya memang mungkin keturunannya ya dari apa, ternyata udah sakit segitu parah masih semangat dan mau buat berjuang buat semua. Iya, mukjizat banget. Satu hal yang jujur ada di satu momen tuh aku sama kakak aku sama adik aku tuh udah sempat bicara bahwa ya udah kalau udah waktunya kita harus menerima, harus ikhlas gitu ya. Dan itu momen terberat sih, gitu. Karena kita nggak tahu keputusan yang kita ambil itu yang dia mau atau enggak gitu. Kalau masih bisa ditanya kan enak ya, begitu nggak bisa komunikasi tuh ini gimana gitu, mana yang keputusan yang benar gitu kan. Kita banyak konsultasi sama dokter, terus banyak masukan juga lah dari saudara, dari keluarga gitu, dari teman-teman yang mungkin pernah ngalamin situasi yang mirip-mirip gitu. Dan puji Tuhan banyak yang doain gitu, banyak yang sayang, banyak yang doain, akhirnya bisa ada mukjizat, bisa kondisinya semakin baik. Jadi membatasi kegiatan jauh-jauh nggak sih Bang? Kebetulan tuh memang saya Januari ke Februari itu kan syuting. Terus habis syuting itu saya memang pengen break dulu lah. Jadi sebelum Ramadan pengen main motor, pengen me time lah, karena dari tahun lalu kan nggak sempat gitu ya, terlalu padat jadwalnya. Jadi tahun ini pengen awal tahun pengen agak longgar sedikit. Ternyata ya justru harus nemenin papa gitu. Jadi jadwal motorannya cuma seminggu pertama, habis itu harus ngerem, nggak jadi ke Lampung, nggak jadi beberapa tempat, nggak jadi datang. Harus nemenin dulu, ya kita tunggu sampai nanti bisa pulang. Kalau udah stabil, udah aman, mungkin baru main-main lagi. Menarik, tapi sama bapak dekat nggak sih, maksudnya sering ngobrol, sering apa, kan ada orang yang dekat ataupun gimana ya hubungan sama ayah, anak lagi-lagi sama ayah itu kan kadang unik ya gitu. Saya dibilang dekat enggak juga enggak gitu, jadi ya biasa aja, normal aja sebenarnya gitu. Tapi karena juga dia kan dari 7 tahun yang terakhir kan pemulihan stroke yang pertama gitu, jadi memang komunikasinya juga sedikit terbatas gitu. Masih bisa aktif tapi terbatas lah gitu. Cuma ya setiap kali ada kesempatan, ada momen di sela-sela kesibukan pasti sempetin lah untuk interaksi, untuk ngobrol, untuk ngajak keluar gitu, sekedar makan malam atau ngajak ngopi gitu. Walaupun memang lebih sering ya ada orang-orang di rumah, ada caregivernya juga yang nemenin gitu sehari-hari ya. Tapi sekarang udah bisa ngobrol? Untuk komunikasi masih belum, tapi dia bisa respon, bisa ngangguk, bisa ada kontak mata gitu yang sebelumnya nggak ada sama sekali. Jadi sekarang udah mulai aktif lah, tapi memang harus, kalau menurut dokter butuh terapi untuk bisa bicara. Suka ada permintaan nggak sih? Papa minta apa gitu? Minta pulang dia. Sama dia kan sukanya jalan-jalan ya, suka kemana-mana gitu, jalan-jalan ketemu orang gitu, lihat banyak kalah gitu, terus suka keluar minum kopi juga gitu. Ya paling itu yang kalau kita lagi datang kita semangatin itu, ayo semangat biar cepat sembuh, biar bisa pulang, kita ngopi bareng lagi gitu. Itu jadi ada sekarang makanan yang dibatasin dari tadinya yang mungkin bebas. Kalau makanan dari dokter nggak ada ya, pasti kalau orang udah usia lanjut kan kurangin garam, kamera bang, makanan yang berlemak ya, lebih sehat lah makanannya. Cuma memang kondisinya sekarang juga belum bisa makan oral ya, jadi masih pakai sonde, masih pakai selang. Oke, sejauh mana sih mungkin support dari istri gitu
ketika merawat? Wah, gede banget. Nggak tahu, mungkin kalau nggak ada Dona saya juga nggak kuat lewatinnya sendiri gitu. Jadi Dona sangat support dan selalu ada gitu. Buat Eyang juga ya, selama 7 tahun kan Papa tinggal bareng sama kita kan. Jadi ya Dona juga ikut perhatiin, ikut merawat gitu. Jadi luar biasa perhatian yang dikasih sama kita. Oke.